Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Donata dengan NIM 3120101160, kelas A sore semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Bahasa Inggris, dosen pengampu Bapak Malikul Hafiz Magister Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mudah membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam bahasa Inggris. Baiklah, yang pertama-tama kita akan fokus pada tenses terlebih dahulu, yaitu simple present dan simple past yang verbal. Karena di dua tenses ini memiliki perbedaan dengan 14 tenses yang lain dalam pembuatan kalimat negatif, interrogatif, dan negatif interrogatif. Langsung saja pada pembahasannya dari simple present verbal. Jadi, apabila simple present positif dijadikan kalimat negatif, interrogatif ataupun negatif interrogatif, maka akan memunculkan verb auxiliary berupa do atau does, tergantung subjeknya. Jadi, jika subjeknya I, you, we, they, ataupun jamak, maka verb auxiliary-nya adalah do. Tapi jika she, he, it, atau tunggal, maka verb auxiliary-nya adalah does. Sekarang kita masuk ke bentuk polanya. Kita mulai dari kalimat positif. Polanya adalah subjek plus verb 1 atau verb SIS plus objek, dan jangan lupa kita kasih titik. Sedangkan kalimat negatif polanya subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek, dan jangan lupa juga dikasih titik. Jadi kita menempatkan do atau does setelah subjek. Dan kalau teman-teman ingat, karena di sini sudah ada do atau does, maka verbnya harus kembali ke verb 1. Setelah itu kalimat interrogatif. Jadi untuk interrogatif atau kalimat pertanyaan, rumusnya adalah do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Jadi jika kita letakkan do atau does-nya di awal kalimat. Setelah itu plus subjek plus verb 1 plus objek, dan jangan lupa diberi tanda tanya di akhir kalimat. Nah, sekarang kita coba masukkan rumus-rumus tadi ke dalam kalimat. Kita mulai dari kalimat positif. Contohnya, Dinda speaks English, artinya Dinda berbicara bahasa Inggris. Mari kita analisis sama-sama berdasarkan polanya. Nah, Dinda di sini sebagai subjek, speak di sini sebagai verb SIS. Kenapa pakai verb SIS? Karena subjeknya tunggal. Kemudian English sebagai objeknya. Jadi kalimat positifnya Dinda speak English. Jangan lupa dikasih titik ya. Nah, sekarang kita rubah ke kalimat negatif, dan polanya adalah subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek. Jadi Dinda does not speak English, artinya Dinda tidak berbahasa Inggris. Kita memakai does karena subjeknya tunggal. Ingat ya, kita di sini pakai verb 1 karena sudah ada does. Jadi yang awalnya speaks kita rubah menjadi speak aja. Lanjut ke kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kita lihat polanya adalah do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek, dan jangan lupa tanda tanya. Jadi jika kita memasukkan kalimat menjadi Does Dinda speaks English? Apakah Dinda berbicara bahasa Inggris? Nah, jangan lupa untuk diberi tanda tanya ya. Jadi itu adalah cara pembuatan kalimat positif, negatif, dan interrogatif pada simple present verbal. Selanjutnya kita masuk ke simple past yang verbal. Apabila simple past verbal positif dijadikan kalimat negatif, interrogatif, dan negatif interrogatif, maka akan memunculkan auxiliary berupa did ataupun subjeknya, jadi tidak dibedakan. Mulai dari kalimat positif, polanya adalah subjek plus verb 2 atau verb 2. Sedangkan kalimat negatif polanya adalah
as subject plus did plus not plus verb 1. Jadi di sini kita memunculkan auxiliary did untuk tense simple past dan sama seperti do atau does, kalau sudah ada auxiliary did maka verbnya akan kembali ke verb 1. Sedangkan kalimat interrogatif polanya adalah did plus subject plus verb 1. Dan jangan lupa diberi tanda tanya. Oke, kita lanjut saja ke contoh kalimat. Kita mulai dari kalimat positif. He went to the market yesterday. Dia pergi ke pasar kemarin. Yuk kita analisis sama-sama. He di sini sebagai subjek, went sebagai verb to dari go. Jadi when di sini adalah verbnya go. Market sebagai adverb of place dan yesterday sebagai adverb of tie. Lanjut ke kalimat negatif, polanya adalah subject plus did plus not plus verb 1. Jadi he did not go to the market yesterday. Dia tidak pergi ke pasar kemarin. Jadi yang awalnya verb to yaitu when, kita ubah ke verb 1 menjadi go. Lanjut ke kalimat interrogatif, polanya adalah did plus subject plus verb 1. Contoh kalimatnya, did he go to the market yesterday? Apakah dia pergi ke pasar kemarin? Dan jangan lupa untuk diberi tanda tanya. Jadi, itulah penjelasan tentang kalimat positif, negatif, dan interrogatif pada tense simple present, past, dan simple past verbal. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.